channel Rowi Sidik dengan saya Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas saham yang sedang IPO ya teman-teman, yang sedang ingin melantai di bursa kita. Oke, gitu ya. Di sini kemarin kita sudah membahas MTMH winner ya, IPOS juga, terus sebelumnya juga membahas TLDN, Olive, Goto juga, Siko juga. Jadi teman-teman yang mau ngulik yang kita bahas sebelumnya ini, saham-saham yang sedang IPO, nanti bisa dicari ya video saya sebelumnya, seperti itu. Di situ nanti teman-teman bisa sedikit banyak lah mendapatkan informasi atau mengetahui bagaimana perusahaan itu nantinya, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan membahas mengenai yang sedang IPO nih. Di sini ada PT Cilacap Samudra Fishing Industry, atau di kode sahamnya itu ASHA atau ASA ya. Tuh. Kurang tahu ya kenapa kok ASA, enggak sekalian saja ini CFI ya. Kodenya kalau CFI kan lebih mudah itu, Cilacap Samudra Fishing Indonesia, atau singkatannya lah. Di sini di lambangnya, di logonya juga tertulis CSFI. Kenapa kok enggak CSFI gitu? Saya juga kurang tahu, atau mungkin CSFI ini sudah kepake di saham yang sudah melantai ya, saya juga kurang tahu. Oke. Sektornya ini di consumer non cyclicals lah. Book buildingnya 22 April kemarin ya, sampai 27 April besok. Lalu kemudian harganya di rentang 100 sampai 125 rupiah. Ini harga-harga wajar ya, harga-harga kebanyakan perusahaan yang sedang IPO, seperti itu. Ini banyak nih yang perusahaan yang sedang IPO, makanya di harga 100 sampai 125. Nanti yang akan disebar nih 12.500.000 lot ya. Oke, langsung saja kita masuk ke prospektusnya teman-teman ya. Di sini kegiatan usahanya yang pertama. Kegiatan usahanya di sini ada bergerak dalam bidang perdagangan besar hasil perikanan dan aktivitas cold storage ya. Ya, di sini PT Cilacap ya seperti yang kita sudah baca tadi. Di sini kita langsung buka saja ya di situs resminya, CSFI, Cilacap Samudra Fishing Industry. Merupakan perusahaan perikanan yang telah didirikan sejak tahun 99 ya teman-teman ya. Founder ini sudah berpengalaman 40 tahun untuk industri perikanan dari hulu ke hilir ya. Jadi dari nelayan hingga pengolahan, seperti itu ya. Lalu kemudian jadi termasuk perikanan, masuk dalam perikanan tangkap terpadu. Perikanan terpadu adalah perusahaan yang menangani dari hulu hingga hilir. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi dia perusahaan ini dia bekerja sama ya teman-teman ya, bekerja sama nelayan yang CSFI-nya menyebutkan itu nelayan seluruh Indonesia ya. Jadi CSFI bekerja sama dengan nelayan seluruh Indonesia. Dia seperti mengambil hasil tangkapan para nelayan lah, terus dia kelola atau dia cold storage dulu. Dia lalu dia jual, atau sebagian dia untuk dikelola langsung, atau langsung istilahnya apa tadi ya, ya seperti itulah. Jadi ada beberapa yang dijual, ada juga
yang diolah seperti itu ya. Oke, begitu. Untuk penjamin pelaksananya ada dua, Korea Investama, di sini kodenya kalau tidak salah BEKI. Lalu kemudian ada PT KGI, kodenya juga kalau tidak salah HD ya. Seperti itu. Lalu kemudian untuk penggunaan dananya ya, langsung saja. Di sini penggunaan dananya, oke. Dijabarkan yang pertama 75 miliar digunakan sebagai modal kerja perusahaan untuk pembelian persediaan ikan ya. Tentunya persediaan ikan dipersediakan oleh para nelayan. Jadi 75 miliar sendiri untuk membeli ikan langsung ke nelayan ya. Untuk 28 miliar akan digunakan perseroan untuk pembelian 99,97%, hampir 100% ya, saham PT Jembatan Lintas Global yang bergerak dalam bidang perikanan juga. Jadi pengembangan PT CSFI ini juga membeli saham PT Jembatan Lintas Global, yaitu juga bergerak dalam bidang perikanan ya. Itu diambil dari 28 miliar begitu ya. Ya hampir 28 miliar ya. Karena di sini disebutkan 99,97%. 0,3%-nya kita tidak tahu ya. Tapi ini masih bagus ya. Harga maksudnya uang yang dari hasil IPO-nya untuk pembelian saham perusahaan yang lain, tidak buat membeli atau membayar utang seperti itu ya. Di sini dijabarkan tadi untuk pembelian saham CLG ya. Oke. Ini yang terakhir, sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan yang digunakan untuk biaya operasional kantor dan biaya operasional kapal ya. Seperti itu. Jadi ini poin yang ketiga juga biaya operasional ya. Jadi bisa disimpulkan dari 3 poin tersebut, uang hasil IPO itu hampir seluruhnya itu buat pengembangan bisnis, tidak ada yang buat membayar utang ya. Jadi oke nih, perusahaan oke. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembagian dividennya. Ada tidak sih untuk nantinya kemudian para pemegang saham akan diberikan dividen. Nah, di sini setelah penawaran umum, manajemen perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham perseroan dalam sejumlah sebanyak-banyaknya 20% ya dari laba perseroan. Ini cukup lumayan gede ya teman-teman ya, cukup lumayan gede, 20%. Ya walaupun kalah dengan beberapa saham IPO yang kita bahas kemarin ya. Ada yang menawarkan, menjanjikan 40% dari laba bersih yang diterima ya, seperti itu. Kalau ini untuk CSFI atau ASA ini 20%, cukup oke lah. Karena beberapa kemarin ada saham yang tidak menjanjikan sama sekali ya, tidak berani menjanjikan lah. Ya karena mungkin tidak yakin kalau perusahaannya nanti bakalan laba bersihnya gede, sehingga tidak menjanjikan untuk dibagikan dalam bentuk dividen seperti itu ya. Ada juga sih yang menjanjikan dalam bentuk saham, tapi sebagian kecil lah, karena sebagian besar perusahaan akan membagikan dividen secara tunai seperti itu. Oke, untuk warannya di sini saya cek tidak ada waran, jadi teman-teman nanti pas membeli IPO tidak mendapatkan waran ya, seperti itu. Untuk laba ruginya dari sejak 2018-2019 laba rugi sebentar ya, di sini ya, berarti ya 142 juta labanya. Lalu kemudian untuk 2019 merugi ya, karena di sini dalam kurung, kalau dalam kurung itu bisa diartikan merugi. Lalu kemudian di 2020 melesat naik di 1 miliar, kemudian 2020
2020 awal di sini melesat juga, lalu kemudian di sini turun. Untuk Desember 2021 juga mengalami kenaikan kalau dari 2021 akhir ya, 2021 sorry. Jadi di sini memang kenaikan labanya tidak cukup signifikan karena di tahun-tahun sebelumnya terdapat kerugian ya, seperti itu ya. Di sini merugi, di sini bukan merugi sih, tapi tidak iya merugi sih ya, tidak mendapatkan laba ya, istilahnya merugi ya, rugi seperti itu, tidak dapat laba sama sekali dan merugi gitu ya. Tapi untuk setelah 2019, 2021, 2020, 2021 di sini sudah mengalami istilahnya peningkatan laba seperti itu ya. Oke. Lalu kemudian langsung ya, laba rugi sudah, pemegang saham. Pemegang sahamnya ini siapa saja dan yang akan dilepas kepada masyarakat itu berapa ya. Oke, di sini dijelaskan nantinya ada 6 setelah masyarakat bergabung ya. Yang pertama itu ada PT Asa sendiri, STK Arta Dirga 15%, kemudian PT Inti juga 15%, dan seterusnya. Kemudian masyarakat nanti akan memegang sebesar 25% sendiri. Ini cukup banyak ya teman-teman ya, cukup banyak karena ya standar lah ya, standar 25% karena karena perusahaan yang lain atau saham IPO yang lain juga ya ada juga yang 25, ada yang di atasnya, ada yang juga di bawahnya seperti itu. Tapi di sini bisa disimpulkan PT Asa di sini pemegang saham terbesar ya, seperti itu. Di sini ada PT Asa 30% sendiri, jadi ada mayoritas pemegang saham lah. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada reg issue atau ada RUPS, nanti ada pemegang saham mayoritas yang bisa mengendalikan seperti itu. Oke, begitu saja teman-teman. Teman-teman nanti mau masuk atau tidak bisa mengulik lebih dalam seperti itu, karena kompleks ya, semuanya harus diperhitungkan matang-matang sebelum masuk seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Bisa ditonton video-video saya sebelumnya mengenai IPO, winner, IBOS dan lain-lain, atau juga mengulik mengenai fundamental saham-saham atau teknikal juga. Juga nantikan video-video saya nanti selanjutnya begitu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang, like dan komen, juga di share ke teman-teman yang lain juga, biar teman-teman yang lain juga mengetahui informasi ini.